Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi. Yang saya hormati Wakil Kesiswaan SMK Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi, para wali kelas, para panitia, dan anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anak-anak kelas 11 yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pesantren Ramadan SMK Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taufik serta hidayah semoga ditetapkan kepada kita, umat yang selalu mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, sehingga bulan ini disebut dengan Syahrul Quran. Kemudian bulan ini juga dinamakan bulan yang penuh berkah atau bulan atau Syahrun Mubarakun. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama menunaikan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sama-sama mencari pengetahuan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi yang berjudul keutamaan bulan Ramadan. Tentunya untuk semangat melakukan sesuatu, kita mesti mengetahui dulu apa keutamaan dari sesuatu yang akan kita kerjakan. Contoh misalnya, kita akan melakukan sebuah pekerjaan yang kita sudah tahu keutamaannya, itu akan lebih semangat
dibanding dengan kita melakukan sebuah pekerjaan yang kita tidak tahu keutamaannya sama sekali. Nah, terkait dengan Ramadan ini, supaya kita lebih semangat, supaya kita lebih serius di dalam menjalani aktivitas di bulan Ramadan, maka kita mesti mengetahui apa keutamaan bulan Ramadan itu. Maka yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bulan Ramadan ini termasuk dari salah satu rukun iman yang 6. Sebagaimana kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Rukun Islam. Yang pertama rukun Islam itu adalah syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Nah, jadi keutamaan bulan Ramadan itu adalah masuk dalam salah satu dari rukun Islam yang ada yang 5. Maka kalau misalnya kita tidak semangat di dalam melaksanakan bulan Ramadan, bahkan kita bolong-bolong di dalam melaksanakan Ramadan, maka keislamannya dipertanyakan. Ini orang Islam atau bukan? Kok rukun Islamnya dilanggar begitu? Sama ketika kita menyatakan bahwa saya orang Islam. Ketika ditanya sholat atau tidak, bolong-bolong. Maka keislamannya dipertanyakan. Kenapa? Karena rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat dan rukun Islam yang kedua sholat. Jadi kalau misalnya sholatnya saja sudah bolong-bolong, berarti bagaimana dengan keislamannya? Oleh karena itu kita mesti tahu dulu keutamaan bulan Ramadan adalah termasuk dari rukun Islam yang 5. Kalau masuk rukun Islam yang 5, maka pertaruhannya adalah ketika kita tidak melaksanakan tanpa uzur syar'i, itu menjadi sebuah pelanggaran. Menjadi sebuah pelanggaran. Yang kedua, apa keutamaan bulan Ramadan itu? Keutamaan bulan Ramadan yang kedua itu, di bulan ini pahala dilipat gandakan. Jadi di bulan ini pahala dilipat gandakan. Kalau tadi berkaitan dengan rukun Islam, bahwa Ramadan ini adalah rukun Islam yang keempat. Apa dasarnya? Kalau kalian pengen tahu dasarnya, hadisnya sangat populer sekali. Yang mana hadisnya berbunyi seperti ini. Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Yang tadi saya sebutkan syahadat, mengucap 2 kalimat syahadat. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat, syahadat salat. Ya, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat atau membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, yang keempat adalah saum di bulan Ramadan. Itu dasarnya. Jadi, kalau dasarnya atau pondasinya sudah kita hancurkan, bagaimana bangunan itu akan berdiri kokoh? Ya. Jadi yang pertama, kita mesti mengerti dulu keutamaan bulan Ramadan itu. Yang pertama tadi adalah termasuk rukun Islam yang keempat. Yang kedua, di bulan ini pahala dilipat gandakan. Ya, jadi pahala dilipat gandakan. Kalau di bulan biasa pahala itu satu kebaikan dibalas dengan 10, maka di bulan Ramadan itu satu kebaikan dibalas 10 kemudian dilipat gandakan. Ya, selain pahalanya dilipat gandakan, kata Allah di dalam sebuah hadis sahih dikatakan begini. Kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu seluruhnya diserahkan pada dirinya atau untuk dirinya.
illa siyam, kecuali puasa. Innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Begitu. Jadi kata Allah, puasa itu untuk Allah. Wa anna ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalasnya. Jadi kalau tadi satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, nah ini kata Allah terserah saya, karena saya yang akan langsung membalasnya. Bisa 10, bisa lebih dari 10, bahkan mungkin bisa berlipat-lipat. Jadi kalau misalnya dengan 2 keutamaan ini saja, yang pertama masuk dalam rukun Islam, yang kedua pahala dilipat gandakan dan langsung diklaim oleh Allah atau diakui oleh Allah bahwa puasa itu adalah untuk Allah. Apa yang masih membuat kita ragu atau kurang semangat di dalam melakukan atau di dalam menunaikan bulan Ramadan ini, terutama menunaikan puasa? Maka bagi teman-teman sekalian atau bagi kalian yang masih bolong-bolong puasanya, entah itu dari rumahnya puasa, begitu berangkat keluar terpengaruh oleh teman-temannya kemudian berbuka dengan sengaja, ya. Nah, dengan 2 keutamaan ini kira-kira sudah bisa tidak hati kita tersentuh untuk melakukan puasa dengan secara jujur dan benar-benar? Karena sekali membatalkan puasa itu mesti dibalas dengan 2 bulan berturut-turut. Sehari kita batal puasa sengaja tanpa ada alasan syar'i, maka kita mesti menebusnya dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Jadi hati-hati, jangan remehkan puasa. Batal sekali 2 bulan. Perempuan juga sama. Alasannya masih haid padahal tidak haid misalnya gitu. Ya, sama. Kafaratnya atau harus dibayarnya adalah 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, memberikan 60 makan fakir miskin. Ya, memberikan 60 makan fakir miskin. Jadi tidak ada yang ringan. Ya, saya orang kaya, gampang saya bayar saja 60 fakir miskin. Iya. Tapi kalau misalnya itu tidak menjadi efek jerah, terus harus bagaimana lagi? Gitu. Ya. Nah, yang ketiga, kalau tadi yang pertama masuk dalam rukun iman, yang kedua pahala dilipat gandakan, bahkan langsung diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa itu untuk saya. Kata Allah, kenapa kata Allah untuk saya? Karena manusia itu dia sudah rela meninggalkan syahwatnya. Ya, bulan puasa harus menahan hawa nafsu kan? Syahwatnya dihilangkan, ditahan maksudnya begitu, bukan dihilangkan. Untuk siapa? Untuk Allah. Kalian sadar atau tidak? Berpuasa itu yang tahu hanya kamu dan Allah. Hanya kamu dan Allah yang tahu. Contoh begini, ketika barusan saja wudhu, misalnya ketika sholat duhur, kamu bersama dengan teman-teman berwudhu. Ketika kamu berkumur, misalnya berkumurnya asalnya banyak, yang keluar sedikit, temanmu tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Karena yang tahu hanya kamu dengan Allah. Maka kata Allah, dia sudah mau mengalahkan syahwatnya untukku. Dia mau bersabar untuk taat kepadaku, maka puasa itu adalah untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Kemudian yang ketiga, tadi sudah saya sampaikan sebenarnya di awal, bahwa di bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan satu malam yang penuh berkah atau malam yang mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya, tanazzalul malaikatu warruh. Jadi di bulan Ramadan itu ada satu malam yang mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang mana ketika seseorang itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dia sama dengan beribadah 1000 bulan. Di mana pada malam itu
disaksikan oleh para malaikat. Malaikat itu turun. Ya. Jadi malaikat itu turun di malam itu. Saking apa? Saking mulianya. Dan ini menandakan bahwa bulan Ramadan itu betul-betul bulan yang mulia. Ya, karena saya tadi sampaikan tidak ada di bulan di luar bulan Ramadan ada malam yang mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar. Hanya pada bulan Ramadan saja. Nah, oleh karena itu, marilah kita sama-sama bersemangat untuk mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan itu dengan kegiatan-kegiatan positif. Niatkan semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Tarawihnya, puasanya, ya. Yang masih bolong-bolong tarawihnya, memang tarawih itu tidak wajib. Tapi kan kita jarang, ya. Jarang kita mau melaksanakan sholat malam kalau tidak di bulan Ramadan. Sholat tarawih itu ya sama, sholat malam juga. Maka disebut dengan qiyamul Ramadan. Maka ada hadis yang mengatakan man qoma Ramadana. Barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat di bulan Ramadan, maksudnya sholatul lail yang disebut dengan tarawih itu, imanan wahtisaban, diniatkan ikhlas, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang terdahulu. Jadi ketika tadi saya sampaikan di awal, ketika disebutkan Ramadan, marhaban ya Ramadan, biasanya kan ditulis tuh, marhaban ya Ramadan. Maka sebenarnya kalimat itu menunjukkan bahwa di situ ada isyarat dikatakan kepada kita bahwa telah datang bulan yang dimana di dalam bulan itu segala dosa akan diampuni. Ya, segala dosa akan diampuni. Ya tadi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa yang terdahulu akan diampuni itu. Ya, kecuali dosa musyrik itu urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di bulan Ramadan ini manusia dituntut untuk meningkatkan kesabaran dan ketakwaan. Karena di ayatnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkannya puasa itu selama 30 hari atau 29 hari itu atau 1 bulan itu adalah disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan yang menjadi kawah candra di muka, di mana manusia digembleng di bulan suci Ramadan ini untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Jadi orang disebut dengan berhasil melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu jika di 11 bulan berikutnya dia betul-betul bisa memperbaiki amalan-amalannya, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang berhubungan dengan manusia. Yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala apa? Itu tadi ibadah-ibadah mahdhah. Dari mulai salat dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan manusia, yang masih sering saling membicarakan, yang masih sering ejek-ejekan dengan tetangganya, yang masih sering musuh-musuhan, itu yang berkaitan dengan manusia tuh. Maka jika dia berhasil dan sukses dalam pendidikan di bulan Ramadan, akan terlihat di 11 bulan berikutnya. Ya, jadi di bulan Ramadan ini manusia dituntut untuk sabar. Ya. Dituntut untuk sabar karena memang tadi dalam berpuasa di bulan Ramadan itu yang ditahan bukan hanya lapar dan haus saja, akan tetapi tadi menahan hawa nafsu. Kemudian yang diharapkan adalah derajat takwa yang akan didapatkan setelah kita melaksanakan puasa sebulan penuh. Apa itu takwa? Kita sudah pelajari di kelas 10. Kita sudah pelajari juga di kelas
Mungkin di kelas 11 karena tidak belajar ya. Nah. Jadi apa itu takwa? Takwa itu gampangnya ini, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi kalau kamu setelah bulan Ramadan ini makin rajin melaksanakan perintah Allah, makin kuat juga di dalam menjauhi larangan Allah, nah itulah salah satu tandanya dia mulai berhasil melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena tadi bukan ketika sekarang. Kalau sekarang sama-sama orang puasa, semuanya puasa. Ya, di rumah kamu ada sekian orang. Ada ibu, ada bapak, ada saudara kamu yang lain. Puasa tidak semuanya? Puasa. Ya. Kecuali yang ada halangan. Ya, atau anak kecil karena tidak dituntut itu. Ya. Lihat tetanggamu di sebelah puasa, tetangga yang di sebelah kiri juga puasa. Jadi tidak aneh kalau kamu puasa, itu tidak aneh karena semua puasa. Tapi kalau sudah di luar bulan Ramadan, kamu puasa sementara orang lain tidak puasa, nah itu peningkatan. Kemarin puasa wajibnya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan ada puasa sunnah nih, dilaksanakan atau tidak? Kalau dilaksanakan, berarti ada salah satu tanda mulai meningkat keimanannya itu. Ya. Jadi situ diinginkan ketika Ramadan ini manusia belajar sabar dan meningkatkan ketakwaan. Jadi yang harus dicapai dalam pendidikan Ramadan ini adalah tujuan akhirnya adalah takwa. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, takwa itu apa? Tadi melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu. Maka kita mesti tahu trik atau cara bagaimana supaya keimanan itu tetap bertambah dan ketakwaan juga semakin meningkat. Kata hadis, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya, jadi iman itu kadang-kadang naik, yazid, bertambah, wayankus, dan kadang-kadang turun. Terus dengan cara apa supaya keimanan itu tetap stabil, naik terus begitu? Keimanan akan tetap stabil dan naik ketika dibarengi dengan ketaatan. Jadi iman itu akan selalu yazid, bertambah jika dibarengi dengan ketaatan. Sebaliknya iman itu akan berkurang atau menurun ketika dibarengi dengan kemaksiatan. Di bulan Ramadan jaga yang ditonton itu juga harus dijaga. Nonton film-film yang memang memunculkan aurat itu juga jangan. Oh tapi cuman sinetron Pak, di sinetron ada tidak yang nampak auratnya? Ada, oh ya jangan dilihat. Yang nampak aurat itu kan tidak perlu telanjang begitu kan? Yang tidak pakai kerudung, yang pakai pakaiannya ketat itu kan menampakkan aurat. Tapi susah misalnya untuk mencari tontonan-tontonan yang memang tidak memunculkan aurat. Nah, sekarang sudah modern. Cari tontonan-tontonan di YouTube yang menjadi tuntunan apa? Kajian. Kan ada. Jadi kalau misalnya alasannya adalah susah Pak mencari tontonan. Nah, sekarang kan sudah modern, sudah bisa dengan berbagai macam cara mencari dan menghindari hal-hal yang tadi ya. Karena ketika kita berpuasa tetapi yang kita tonton adalah hal-hal yang berbau kemaksiatan, itu menjadi percuma puasanya. Tadi tidak batal, tidak, tetapi percuma. Ya, percuma. Oleh karena itu, nah disitulah. Jadi jaga keimanan atau jaga kestabilan iman itu adalah dengan ketaatan. Kajian sekarang banyak di YouTube. Bahkan ada sekarang di YouTube itu web series atau apa ya? Tapi yang lebih mengarah kepada film-film Islami begitu. Kan ada kan? Judulnya misalnya Keluarga Hijrah. Itu kan ada, apa kurang seru, kurang.
Saya sukanya yang romantis-romantis. Wah, ini juga dulu lebih bahaya ini, ya. Apa tuntunan dari film romantis itu? Oh, tuntunannya lebih mengenal lawan jenis dan lain sebagainya. Ini justru lebih bahaya. Ya. Diajarkan berpegangan tangan, diajarkan berpelukan, boncengan dan lain sebagainya. Kamu nyaman dengan tontonan yang seperti itu? Ini bermasalah ya. Bahaya perhatikan. Bahaya pornografi itu lebih bahaya daripada narkoba. Jadi pornografi itu tidak harus yang vulgar sama sekali. Tapi kadang-kadang hal-hal dalam Islam, ya mohon maaf, dalam Islam hal-hal yang berkaitan dengan mendekati zina itu juga masuk dalam kategori pornografi itu. Atau mungkin porno aksi, boncengan, berpelukan itu masuknya pornografi atau porno aksi dalam Islam. Nah itu. Ya, jadi hati-hati. Yang laki-laki, apalagi sekarang di bulan Ramadan, okelah, hindari untuk bisa membonceng perempuan. Yang perempuan juga jangan mau, ya, jangan mau. Ini pembelajaran maksudnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di luar bulan Ramadan itu bisa diamalkan. Tuh. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang kelima, tadi saya sampaikan juga ya di awal, adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10. Bahkan kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan, barang siapa yang berinfak, ya, dia itu sama dengan menanam satu benih. Kamu punya benih jagung satu, misalnya kamu tanam, jadinya berapa? Jadi satu atau jadi banyak? Kamu tanam satu biji jagung, itu tanam, tumbuhlah dia, kemudian berbuah. Dalam buahnya itu ada satu biji saja atau banyak? Banyak kan? Tidak mungkin jagungnya panjang, bijinya cuma satu misalnya. Tidak mungkin. Nah, diibaratkan begitu, orang yang berinfak, kata Allah ini di dalam Al-Quran, seperti menanam satu biji, yang di setiap bijinya itu menghasilkan 7. Dari setiap 7 itu menghasilkan lagi 100. Jadi berapa? Nah, 1 menghasilkan 7. Dari setiap 1 ini, 7 ini menghasilkan 100. Jadi berapa? 700. Ya, satu kebaikan kamu berinfak sekali, Allah akan ganti 700 kali lipat. Di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Makanya berinfak di bulan Ramadan jangan tanggung-tanggung. Memang sepunyanya. Saya baru mampu infaknya itu sekian per hari misalnya, atau per minggu. Kasih atau masukkan ke kotak infak. Jangan takut, kenapa? Karena Allah akan ganti 700 kali lipat. Bahkan dilipat gandakan. Ya. Itu di bulan Ramadan tuh. Jadi dilipat gandakan pahala itu betul-betul persisnya berapa? Ya terserah Allah. Itu terserah Allah. Ya. Dilipat gandakan kita tidak perlu menghitung-hitung sebenarnya. Jadi begini, kalau kata salah seorang ustadz itu, ketika kita beramal dan kita menghitung-hitung pahala, maka pahala yang akan diberikan sekian. Misalnya begini, saya berinfak akan dibalas 700 kali lipat. Maka yang dibalas oleh Allah katanya ya 700 kali lipat saja. Tapi kalau kita berinfak, kita niatkan ikhlas karena Allah, terserah Allah mau balasnya berapa, maka bisa jadi yang dibalas kepada kita itu lebih dari 700 ribu. Ya. Tetapi tadi kembali kepada niat. Jadi innamal a'malu binniyat itu penting. Maka niatkan dulu dari mulai sekarang. Bagusnya dari awal bulan Ramadan itu harus diniatkan. Masuk bulan Ramadan ini saya akan perbaiki ini, saya akan perbaiki ini, saya akan perbaiki ini begitu.
Kemarin, di bulan kemarin sebelum Ramadan, saya masih begini, saya masih begini, saya masih begini. Di bulan Ramadan saya akan rubah begini. Itu. Jadi niatan itu harus ada. Jadi schedule-nya ada begitu. Sebelum Ramadan saya masih begini. Di bulan Ramadan harus hilang. Nah, itulah. Makanya disebut dengan bulan pendidikan itu di situ. Dan itu diamalkan di 11 bulan berikutnya. Berapa menit lagi kira-kira? Sampai jam 15 menit lagi. Nah, itu. Ya. Jadi begitu. Jadi harus ada. Semua juga harus ada. Kamu saja belajar kan ada jadwalnya kan. Hari ini matematika, kimia dan sebagainya. Sama di bulan Ramadan juga. Minggu pertama yang ingin saya rubah apa? Begitu. Minggu kedua yang ingin saya rubah apa? Jadi jelas. Kalau target minggu pertama sudah terpenuhi, masuk minggu kedua silakan. Gitu. Tidak ada manusia yang sempurna memang. Ya, saya juga banyak dosa. Ya, maka oleh karena itu kita mesti perbaiki diri kita. Jangan nyaman dengan dosa yang kita lakukan. Terlalu nyaman dengan dosa yang kita lakukan. Bukan? Kadang kita manusia itu terlalu nyaman. Mentang-mentang Allah belum turunkan azab, jadi kita nyaman saja. Bermaksiat nyaman. Begitu ya. Buka-buka aurat nyaman. Ya nyaman kan? Kenapa? Karena belum ada Allah tegur begitu loh, dengan teguran yang sangat keras. Coba kalau seperti misalnya di Lombok, di Sulawesi dan di yang lain itu, Allah langsung turunkan misalnya bencana seperti itu, sekian Richter itu kemarin, sampai bangunan saja ambruk dan lain sebagainya. Mungkin baru kita mikir, aduh banyak dosa. Gitu ya. Itu. Sebelum itu datang teguran keras dari Allah itu, maka mulai dari sekarang. Ya. Tuh. Saya yakin tidak ada manusia yang sempurna itu. Ya, karena al-insan mahalul khata' wan nisyan. Salah dan lupa itu manusiawi. Ya. Oleh karena itu, tetapi kalau selalu salah, ini juga keluar dari kodratnya manusia. Manusia selalu salah, keluar kodratnya dari manusia itu. Kodratnya keluar dari manusia. Selalu benar juga tidak mungkin. Itu ya. Karena makhluk yang paling taat itu disebut malaikat. Makhluk yang paling membangkang itu disebut iblis. Manusia ada di tengah-tengah itu. Kadang-kadang terpengaruh begitu. Kadang-kadang terpengaruh baik, kadang-kadang terpengaruh jelek. Oleh karena itu di situ. Ya, belajar dari sekarang, belajar perbaiki diri dan cari teman-teman dekat yang memang bisa mengarahkan kita juga kepada kebaikan. Kita pengen berubah. Kita berteman dengan orang yang hobinya bermaksiat, ya tidak bisa. Ya, tidak bisa. Saya janji puasa kali ini saya akan puasa full 30 hari. Tapi kita bergaul dengan orang-orang yang tidak pernah puasa. Bisa tidak kita mempertahankannya? Susah. Ya. Sama begitu. Saya ingin istiqomah di dalam memakai pakaian syar'i. Tetapi teman-teman kamu yang ada di lingkunganmu semua membuka aurat. Susah. Maka istiqomah itu tergantung siapa yang ada di samping kita. Gitu. Sama dengan Ramadan juga sama. Maka ketika Ramadan itu cari orang-orang yang mau diajak ke masjid, yang mau diajak tadarusan, ya. Ambil keutamaan bulan Ramadan tadi. Saya sampaikan tadi di awal, jangan-jangan begitu. Ini adalah Ramadan yang terakhir. Jangan-jangan ini adalah buka puasa terakhir. Nanti sahur kita tidak bangun lagi, kan kita tidak tahu. Sudah diniatkan nanti sahur mau makan ini sudah di menu. Tidak bangun lagi. Bagaimana? Nah itu jadi pentingnya di sini. Ya, kenapa saya sampaikan ini berulang-ulang? Mudah-mudahan kalau berulang-ulang nempel begitu loh di kepala.
Mudah-mudahan bisa diresapi oleh hati begitu. Ya. Kalau sudah nempel di kepala, bisa diresapi dalam hati. Mudah-mudahan mau mencoba. Saya tadi sampaikan, bukan berarti saya yang sudah menjadi baik, tidak. Mari kita sama-sama berubah ke arah yang lebih baik. Ya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya mau mengajukan permintaan." "Apa permintaanmu?" "Saya ingin bisa menemanimu di surga ya Rasul." Apa kata Rasul? "Bantu saya mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud." Bantu saya untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud. Ya. Oleh karena itu biasanya ya untuk memulai perubahan itu kita betulkan dulu ibadah-ibadah wajib kita. Salat wajibnya betul belum? Ya, dari 5 waktu itu tidak ada yang bolong-bolong. Kalau sudah tidak ada yang bolong-bolong, sudah tepat waktu belum? Salat sih Pak, tapi zuhur itu jam 2:30 saya salatnya. Ubah sekarang. Ya. Asar salat Pak, jam berapa? 5:30. Jadi kalau begitu belum? Kita mulai. Baik. Yo, begitu adzan, coba ke masjid, paksa. Paling lama salat itu berapa menit sih? 5, paling lama 10 menit. Dengan zikir maksudnya 10 menit itu. Kalau salatnya sudah betul, salat wajibnya nih. Coba lihat ibadah-ibadah sunnahnya. Kenapa ibadah sunnah itu perlu diperhatikan? Karena katanya nanti di akhirat begini. Ketika seseorang itu sudah dihitung, dipertimbangkan amalnya. Banyak amalan-amalan wajib itu yang kurang, maka kata Allah kepada malaikat itu, "Malaikat, coba cek ibadah sunnahnya ada atau tidak," begitu. Ya, jadi ibadah sunnah ini adalah pelengkap dari sholat wajib. Sama kalau Ramadan ini puasa sih saya itu pas 30 hari puasa, tapi masih ada di hari-hari tertentu ngomongin orang, begitu. Ada di hari-hari tertentu masih begini dan lain sebagainya. Itu kan ada bolong-bolong istilahnya, tidak sempurna, tidak lengkap. Maka lengkapi dengan apa? Puasa sunnah. Ada apa saja puasa sunnah? Nanti setelah Ramadan nih. Ramadan masuk ke bulan Syawal. Ada puasa di situ. 6 hari berturut-turut puasa Syawal disebutnya. Kata Nabi, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama seperti puasa 1 tahun penuh. Kok bisa 1 tahun penuh? Saya kasih logikanya begini. Ramadan itu kita puasa seberapa bulan? 1 bulan. 1 bulan tadi dalam hadis disebutkan 1 kebaikan itu dibalas 10. 1 bulan kali 10 jadi berapa bulan? 10 bulan. Bulan Syawal itu 6 hari. 6 hari kita berpuasa. 1 kebaikan dibalas 10. 6 kali 10 berapa? 60. Kalau 60 itu dibulankan jadi berapa bulan? Sebulannya itu berapa hari? 30 hari. Kalau 60 berarti jadi berapa bulan? 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan, setahun. Jadi itu, barang siapa yang berpuasa berpuasa bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, sama dengan berpuasa setahun penuh. Maksudnya itu. Ya, jadi ibadah wajib ini mesti dilengkapi dengan ibadah sunnah. Tapi saya belum bisa Pak berpuasa sunnah, nggak apa-apa. Bisanya puasa yang mana? Saya bisanya Senin Kamis saja, nggak apa-apa. Senin Kamis. Aduh, Senin Kamis Pak, tidak bisa Pak. Bisanya puasa sebulan 3 hari, Ayyamul Bid.
Laksanakan 13, 14, 15. Kalau saya Pak masih semangat nih, tanggung saya kalau puasa 3 hari sebulan itu. Saya pengen sehari puasa, sehari tidak. Ada yang disebut dengan puasa Daud. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan begini, paling baik sholat itu adalah sholat Daud, dan paling baik puasa itu adalah puasa Daud. Ada sholat Nabi Daud. Oh ternyata Nabi Daud itu kalau sholat dia bangun malam, kemudian setelah itu sholat, setelah itu istirahat, kemudian disambung lagi dengan sholat, begitu. Ya, yang sekarang mungkin hampir sama dengan sholatul lail, tidur, bangun, ya. Kemudian kita sholat, kemudian kita menunggu sampai subuh. Jadi kalau orang yang sering sholat tahajud bangun jam 3, itu setelah sholat tahajud jangan tidur lagi. Tapi apa? Isi dengan berzikir kepada Allah. Katanya begini, salah satu tanda ahli surga yang bisa dilihat di dunia itu, salah satu ahli surga, tanda ahli surga yang bisa dilihat di dunia itu adalah disebutkan di dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur itu mereka selalu beristighfar, artinya berzikir. Nah, berzikir itu salah satu tanda ahli surga, katanya yang bisa dilihat di dunia. Nah, kita setelah sahur itu apa? Tidur, main HP, nonton dan lain sebagainya. Padahal harusnya isi dengan istighfar, isi dengan berzikir sampai waktu subuh. Sampai waktu subuh. Isi itu. Apalagi di bulan Ramadan ini. Momen-momennya. Kalau di bulan-bulan biasa kita jarang bangun jam 3. Ya. Kalau bisa pun mungkin sebulan sekali, sebulan 4 kali. Kalau di bulan Ramadan dituntut kita tiap hari untuk bisa bangun jam 3 tuh. Mau sholat lagi gimana Pak? Sudah tarawih, pas bangun mau sholat lagi. Sholat apa? Sholat tahajud misal. Boleh. Jadi sholat tarawih tadi, bangun jam 3, aduh masih malam nih kalau mau makan, sholat dulu lah. Tapi bingung, sholat apa ya? Boleh, sholat tahajud niatnya. Sholat tahajud berapa? Minimal 2 rakaat. Berapa menit? 1 menit. Siap. Ya. Itu, jadi saya sampaikan kembali bahwa banyak keutamaan di bulan Ramadan ini, ya. Kemudian kita mesti buat jadwal untuk bagaimana kita memulai di bulan Ramadan ini supaya ibadah kita makin meningkat. Ya. Jangan lupa kita perbaiki ibadah-ibadah wajib kita dan tambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Karena sunnah merupakan perengkap dari ibadah-ibadah wajib itu. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, meskipun mungkin berjauhan dengan tema, ngelantur ke sana kemari, tapi mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil kemudian diamalkan di dalam kehidupan. Ya. Ada yang bisa diambil kemudian diamalkan dalam kehidupan untuk sama-sama memperbaiki ibadah kita dengan Allah, semakin mengenal Allah dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia itu ditakdirkan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.